Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Ya, kita boleh lagi sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sama-sama kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kau lingkupi kami dengan kasih-Mu, kau naungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau pagari kami dengan kasih setiamu. Engkau jagai kami seperti biji matamu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Ruhi hatiku, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku lambangkan tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi mari katakan, penuhi kami dengan hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hatiku. Amin. Haleluya. Dengan hadir-Mu. Perlindungan Anda, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa-Mu dalam hati-Mu, ya. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah. Ajaib Kau Tuhan, indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami puji Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kau Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami mengangkat hati dan suara kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami tenang dalam hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada ketenteraman. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Hanya di dalam-Mu ada damai, sebab hanya di dalam-Mu ada sukacita. Hanya di dalam-Mu ada kekuatan bagi kami. Hanya di dalam-Mu ada jawaban bagi kami. Hanya di dalam-Mu ada pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau percaya terus kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Kau gembala yang baik bagi kami. Kau yang menuntun hidup kami. Kau yang menyertai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Kau melindungi kami, Tuhan. Kau beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sukacitaku
sungguh hanya di dalam-Mu. Engkau yang adalah gembala bagi kami. Haleluya. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Kau gembala kami yang baik. Amin. Kau gembalaku, ku takkan takut. Ya, Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Sekali mengatakan Kau gembala kami yang baik Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, dalam-Mu, dalam-Mu. Amin. Damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Amin. Dalam-Mu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami memiliki damai sejahtera. Dan kami dapat terus senantiasa bersuka cita. Sebab kami percaya Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang selalu menyertai kami tanpa pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sedetik pun. Tapi Engkau yang memimpin, menuntun langkah kami dan melindungi hidup kami. Sehingga kami boleh aman sampai hari ini.
Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang ajaib. Sebab kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Dan di dalam hadirat-Mu, kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri yang sudah memimpin kita, menuntun kita, menolong kita untuk ada dalam pujian penyembahan kepada Tuhan pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan lanjutkan saat teduh kita pada hari ini yang masuk ke dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat yang pertama, perikopnya tentang hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dari ayat 1 sampai ayat 7 ini, ya, kita melihat ada pesan Paulus kepada kita, pada jemaat di Efesus, untuk kita menjadi, dikatakan, hidup sebagai penurut Allah. Ayat 1, ya. Jadi kalau kita simpulkan ayat 1 sampai ayat 7 ini, ya, nasihatnya adalah supaya kita hidup sebagai penurut Allah. Ini adalah lanjutan dari apa yang disampaikan Pak Heri kemarin, Efesus 4, ya, tentang manusia baru, ya. Karena kan ayat ini diawali dengan sebab itu. Sebab itu berarti sebab daripada penjelasan yang sebelumnya, ya. Setelah kita mengenakan manusia baru, maka lanjutannya adalah Paulus menginginkan kita hidup sebagai penurut Allah. Nah, penurut di sini berarti peniru-peniru dikatakan, ya. Bahasa Yunaninya kalau di Inggris kan ternyata itu katanya adalah imitator, ya, peniru-peniru Allah, ya. Jadi kita memang sebagai anak Tuhan, ya, kita diharuskan untuk hidup meniru Allah itu sendiri. Bagaimana hidup sebagai peniru-peniru Allah, ya. Paulus menjelaskan di sini. Yang pertama itu di ayat yang kedua dikatakan hiduplah di dalam kasih. Nah, ini kuncinya, ya. Kalau kita mau meniru Allah, ya, hidup kita pasti tidak bisa menjadi seperti Allah, menjadi Allah, ya. Tapi kita dinasihatkan sebagai penirunya, ya. Kita hidup seperti
karakteristik daripada Allah itu sendiri, ya. Yang pertama tadi dikatakan hidup di dalam kasih. Kita tahu karena Allah itu adalah kasih, maka kita dinasihatkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi karakteristik utama yang harus kita miliki sebagai peniru-peniru Allah itu adalah hidup di dalam kasih. Ayat 2 ini menjelaskan bagaimana Yesus sudah memberi teladan kepada kita, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib bagi kita, dan kita tentu memiliki potensi untuk mampu hidup di dalam kasih karena kita sudah memiliki kasihnya. Ya, ini tentu saja perlu terus kita praktekkan dalam hidup kita, ya, bukan sekedar teori ataupun pengetahuan, ya. Karena saya percaya ketika kita hidup di dalam kasih, ya, maka orang akan melihat betul ada Allah, betul ada Tuhan di dalam diri kita, ya. Dalam praktek sehari-hari, ya, misalnya kemauan kita untuk mengampuni, ya, orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang mungkin telah menghancurkan bisnis kita, tapi kita bisa mengampuni, bahkan bisa memberkati mereka, itu hal yang luar biasa di mata orang-orang yang belum kenal Tuhan, itu rasanya tidak mungkin. Tetapi ketika kita melakukan itu, maka kita menjadi peniru-peniru Allah, ya, yang mempraktikkan hidup di dalam kasih. Di ayat 3 sampai ayat yang ke-7, ya, hidup sebagai peniru Allah adalah Paulus menjelaskan supaya kita hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu adalah kudus, ya. Jadi ini adalah karakteristik kedua, ya, sebagai peniru-peniru Allah, kita hidup di dalam kekudusan. Bagaimana hidup di dalam kekudusan? Ya, kita menghindari percabulan, ya, menghindari kecemaran dan menghindari keserakahan. Ya, kalau di sini kita standarnya tinggi, ya. Soal percabulan ini katanya diomongin aja, ya, itu enggak boleh di antara kita, ya. Sebaiknya jangan, apalagi dilakukan, ya. Jadi dibicarakan aja, ya, ataupun diolok-olok katanya, ya, atau dibuat bercanda, ya, itu sebaiknya jangan, ya. Jadi Paulus menasihatkan kepada kita punya standar yang tinggi, ya. Paulus menjelaskan bahwa memang tantangan terbesar dari hidup kekudusan itu adalah dosa seksual, ya. Dalam hal ini istilahnya dikatakan adalah percabulan, ya. Kalau kita ingat berbagai macam perbuatan daging yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19, ya, ada banyak perbuatan daging. Nomor urut pertama itu adalah percabulan, ya. Jadi itu tantangan yang terbesar bagi kita yang rindu hidup di dalam kekudusan. Hal lain yang Paulus ingatkan kalau kita mau hidup di dalam kekudusan adalah jangan mengucapkan kata-kata kotor, ya, kata-kata kosong, ya, yang tidak ada tujuannya, ya, kata-kata sembrono, ya, atau kata-kata sungut-sungut menurut saya, ya. Karena apa? Karena kita ini sebagai orang-orang kudus dikatakan tidak pantas mengucapkannya, ya. Sebagai orang-orang yang dilabeli orang-orang kudus, ya, kita tidak pantas mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata sembrono, ataupun kata-kata kosong. Jadi apa yang pantas? Paulus menjelaskan, ya, yang pantas adalah kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, ya. Jadi biarlah kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur adalah kata-kata yang selalu keluar dari mulut kita, karena itulah memang yang pantas bagi kita yang disebut sebagai orang-orang kudus. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dari ayat 8 sampai ayat 14 ini, ya, Paulus juga menasihatkan kita, ya, setelah kita mengenakan manusia baru yang kemarin sudah dijelaskan, ya, maka selanjutnya adalah kita diminta hidup sebagai anak-anak terang, ya. Nah, dijelaskan di sini bagaimana kita hidup sebagai anak terang, ayat 9 dan ayat 10 menjelaskan, ya, bahwa kalau kita mau hidup sebagai anak terang, maka kita harus berbuah terang, dikatakan, ya. Apa itu berbuah terang? Berbuah kebaikan, berbuah keadilan, dan berbuah kebenaran. Dijelaskan ayat 9 itu, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, berarti kalau kita terang, maka ya hanya kebaikan, hanya keadilan dan hanya kebenaranlah yang kita hasilkan. Ya, tidak ada yang lain. Jadi dikatakan kalau pohon mangga pasti hanya menghasilkan buah mangga. Demikian juga kalau kita sebagai anak terang, maka seharusnya sewajarnya kita menghasilkan buah-buah terang, yang itu yaitu apa? Menghasilkan kebaikan. Pak Airi sudah seringkali berulang-ulang mengingatkan kita bahwa kebaikan itu adalah sesungguhnya sifat ya alami kita, ya. Memang harus muncul dari kehidupan kita, ya, menghasilkan kebaikan. Nah, yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai anak terang adalah ayat 11 sampai 14 menjelaskan supaya kita menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap. Ya, apa itu perbuatan-perbuatan menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap, ya? Menelanjangi di sini saya coba cari-cari artinya, ya. Berarti dikatakan bring to light, ya, membawa kepada terang atau mengekspos, ya. Artinya apa? Tidak menyembunyikan, ya, membawa kepada terang. Ya, berarti dengan jelas bahwa kalau kita mau hidup sebagai anak-anak terang, kita menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Ini berbicara soal, menurut saya, berbicara soal keterbukaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus mempraktekkan prinsip keterbukaan. Karena lewat keterbukaanlah, ya, kita menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap. Seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, selama suatu perbuatan dilakukan sembunyi-sembunyi, maka kejahatan itu akan berjalan terus, ya. Tetapi jika dibawa ke dalam terang, maka perbuatan itu akan musnah, ya, dengan sendirinya secara alami, ya. Jadi, ayo kita mempraktikkan prinsip, ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang terakhir kita lanjutkan ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Ayat 15 sampai ayat 21 ini yang terakhir Paulus menasihatkan kepada kita, selain kita menjadi peniru-peniru Allah, ya, hidup di dalam terang, maka yang terakhir Paulus menasihatkan supaya kita hidup arif, ya, hidup arif bijaksana, mungkin ya maksudnya ya, jangan seperti orang bebal, ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup arif, ya? Yang pertama tentu Paulus mengingatkan supaya kita mempergunakan waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Ya, bagaimana hari-hari ini, ya, kita penuh dengan kesibukan, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berdampak, ya, hal-hal yang berguna bukan hanya bagi kita pribadi, bagi keluarga, tapi juga bagi orang lain, ya. Nah, untuk hal ini, ya, saya pribadi sebenarnya sedih, ya. Karena apa? Karena rasa-rasanya kesibukan di dalam pekerjaan membuat membuat di dalam pelayanan menjadi tidak efektif, ya. Karena apa? Karena dari setiap pagi jam 7 sudah keluar, nanti lanjut praktek sampai malam, sore, ya. Nah, kadang-kadang saya tertuduh, ya, belum kunjungan, ya, belum berjumpa dengan PKS, belum berjumpa dengan seseorang yang untuk menguatkan, meneguhkan, ya. Pulang praktek sudah jujur, sudah capek, ya. Dia kadang-kadang butuh hikmat, butuh itu tadi, butuh arif untuk bisa menggunakan waktu, menggunakan kesempatan sekecil apapun dengan bijaksana, pekerjaan jalan, pelayanan jalan. Kadang-kadang cemburu dengan orang-orang yang bisa full timer, ya, karena bisa punya banyak waktu untuk bisa terlibat di dalam pelayanan, ya. Tapi saya percaya akan ada kasih karunia, ya, untuk bisa menggunakan waktu dengan baik. Dan yang terakhir, bagaimana kita hidup arif bijaksana, ya, Paulus mengingatkan di dalam ayat 18 sampai 21 supaya kita hidup penuh roh dan di dalam komunitas, ya. Jadi hidup kita dipimpin oleh roh dan kita percaya kalau hidup kita dipimpin oleh roh dan kita ada di dalam komunitas, maka kita akan memperoleh, saya percaya kita akan memperoleh kearifan dan bijaksana daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, ya, Paulus menasihatkan kepada kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang, ya, yaitu sebagai penurut-penurut Allah atau peniru-peniru Allah yang tercermin di dalam kehidupan kita, yaitu hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kekudusan, ya. Kita juga sebagai anak-anak terang harus menghasilkan buah-buah terang dan menelanjangi kegelapan lewat terbuka satu sama lain. Dan yang terakhir, ya, kalau kita mau menjadi anak-anak terang, kita wajib hidup bijaksana dengan memperhatikan waktu-waktu kita dan tentunya hidup dipenuhi oleh roh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak Ramli. Jelas apa yang sudah Pak Ramli sampaikan. Jadi mari renungkan sampai itu tertanam dalam hati kita dan kemudian kita praktek. Yaitu apa? Ingat kita ini anak-anak terang dan sebagai anak-anak terang kita harus hidup meniru Allah, hidup seperti Allah, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, terus hidup bijaksana, arif bijaksana hari-hari ini. Nah, aplikasinya tadi katakan hidup bijaksana mempergunakan waktu, terus hidup di dalam komunitas yang benar. Ya, saya percaya sudah sangat-sangat jelas, mudah dipahami firman Tuhan yang disampaikan Pak Ramli pagi hari ini. Jadi saya nggak akan tambahkan lagi. Mari sama-sama kita praktek. Tapi kata pentingnya tadi adalah, yuk hiduplah dalam kasih dan kekudusan dan hidup bijaksana.
Tenang Pak Rami, ada waktunya nanti Pak Rami akan jadi full timer juga. Sekarang Tuhan luar biasa. Ya sama seperti nggak saya khotbahkan bagi jemaat yang minimal 1 minggu 2 jam besok itu sudah hebat lah itu. Bapak Ibu kan pagi-pagi sudah bangun harus kerja sampai malam kadang. Jadi kalau bisa menyisihkan waktu 2 jam 1 minggu, maksudnya bukan 1 hari ya, itu sudah hebat. Mulai saja dari situ. Jadi jangan merasa tertuduh, jangan merasa dituntut. Setiap kita punya porsi masing-masing. Seperti itu. Kecuali semua mau jadi full timer, puji Tuhan, haleluya. Nanti Tuhan yang akan tolong. Oke, tapi mari sama-sama kita praktekkan firman Tuhan ini. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada istri saya untuk kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat radio pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang terus mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, bahwa kami terus harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi peniru-peniru Allah, kami mengikuti setiap teladan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya firman-Mu yang terus menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pakai orang-orang benar-Mu Tuhan untuk mengajar kami, untuk memberkati kami lewat firman-Mu. Kami berdoa buat Pak Ramli, Tuhan terus pakai hidup Pak Ramli. Dimanapun Engkau tempatkan Pak Ramli Tuhan, dalam praktek kedokterannya, Tuhan tolong Bapak. Terus ada kasih karunia-Mu, terus ada hikmat-Mu. Kami percaya ada perbedaan Tuhan, di mana Engkau pakai orang-orang benar-Mu Bapa, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah kota di mana Pak Ramli boleh tinggal, bahkan semakin luas Tuhan Engkau memperbesar kapasitas kehidupan Pak Ramli. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Kami bersepakat, kami berdoa buat Lita Tuhan, Lita Samuel yang saat ini ada di Jakarta Tuhan, anak Ibu Elizabeth. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Lita menjadi sembuh. Apa yang menjadi iman percayanya kepada Engkau, bahwa ia akan sembuh. Kami bersepakat Bapa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah tubuhnya, organ dalamnya Tuhan. Dan semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Bapa. Sehingga semuanya boleh sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat tim dokter Tuhan yang merawat. Biarlah Tuhan juga pakai Bapa, sehingga semua obat-obatan yang diminum Tuhan, semuanya boleh bekerja atas berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan yang ikut Koramdio pada pagi hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami hari ini. Tuhan yang menolong kami, Roh-Mu yang menuntun kami, yang terus membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu, sebagai anak-anak terang-Mu Tuhan, sebagai saksi, sebagai garam dunia ini dan terang dunia ini Bapa. Pakailah setiap kami Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang juga membutuhkan Engkau, sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami juga memenangkan jiwa-jiwa Bapa dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami boleh ada di atas bangsa ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia, damai sejahtera Tuhan, ketentraman, keamanan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Tuhan, para menteri, staf yang ada, orang-orang yang Kau pakai Tuhan, untuk terus dapat memajukan bangsa ini Tuhan, membawa bangsa Indonesia boleh semakin jadi bangsa yang terkenal di mata dunia, bangsa yang berjaya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan segala apa yang Kau sudah taruh atas bangsa kami,
yang Kau sudah berikan dengan berlimpah-limpah, sumber daya alam yang ada, bahkan manusianya Tuhan. Biarlah semuanya Bapa mendatangkan segala kebaikan untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada terus di dalam Engkau. Dan kami juga menyerahkan Tuhan segenap hidup kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin di antara kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, sanak saudara kami yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, mereka juga boleh melihat Kristus itu nyata Bapa. Sehingga mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Mereka juga boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat keluarga kami, biar mereka boleh juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin melalui kami sulit Tuhan, tetapi kami percaya. Biarlah ketika kami boleh menyampaikan benih firman-Mu itu Tuhan. Benih itu tidak akan pernah sia-sia Bapak. Benih itu akan Engkau beri pertumbuhan. Dan itu mereka boleh Engkau jamah hati mereka. Mereka juga boleh dilembutkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mari kita berdoa Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami telah juga mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Yang Tuhan ingatkan supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak terang. Biarlah kami boleh mempraktekkan Tuhan, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu yang ada, yang kami dengar, tapi kami mau belajar sama-sama mempraktekkan hidup di dalam terang pada hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pikiran, perkataan, perasaan, keinginan dan kehendak kami, bahkan seluruh perbuatan-perbuatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kami. Dan kami percaya biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Dan kami sekali lagi menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami, baik pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bisnis kami, hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, satu lagi Bapak Ibu, doa tadi ingatkan, apa yang Pak Ramli tadi katakan, nggak usah tertuduh, karena justru contoh Pak Ramli itu dari pagi sampai malam ketemu banyak orang. Jadi jangan fokusnya, kunjungan ke jemaat, enggak. Bapak Ibu harus menggarami garam yang di luar. Nah, garam dunia kata Kak Acang kemarin, terang dunia. Bukan orang-orang yang sama-sama di dalam gereja, enggak. Yang di luar Tuhan, itu yang perlu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sudah ketemu orang tiap pagi, dari pagi sampai malam malah. Oke, semangat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Ya, terima